Selamat siang para subscriber dimanapun sampean berada. Di depan saya ini ada sepeda motor Jupiter MX, dimana motor ini memiliki permasalahan di bagian radiator, dimana radiatornya itu ketika mesin dinyalakan, airnya itu nyembur ke atas. Mohon maaf, video saat air nyembur ke atas ketika mesin dinyalakan tidak saya tayangkan karena mengingat nanti durasi terlalu panjang dan sudah sering saya perlihatkan ketika radiator airnya muncrat ke atas itu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya kompresinya mengalami kebocoran atau termostatnya yang bermasalah. Tetapi untuk Honda ini lebih ke kompresi yang mengalami kebocoran. Kurang lebih seperti ini di bagian buringnya. Di bagian buring ada bekas kompresi yang bocor. Nah, ini kurang lebih di bagian kopnya. Di bagian kop Jupiter MX ini mengalami korosi kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini cukup parah lah. Nanti rencana yang bagian korosi ini ditambal ulang, kita serahkan ke tukang bubut atau ke spesialis tukang servis bagian head yang mengalami korosi atau kropos, kurang lebih seperti itu. Ini efek dari satu. Yang pertama itu mungkin kualitas dari air radiator yang kurang bagus atau jarang dicek untuk kondisi air radiatornya, jadi menyebabkan korosi di bagian kop. Ini lebih ke kualitas air radiator kalau menurut saya. Ini sih harus ditambal dulu sebelum dilakukan pemasangan nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk packingnya atau perpaknya. Ini kropos ya. Baru kali ini sih saya selama bengkel ya, baru kali ini sih apa namanya, ini lebih disebabkan karena kalau korosi itu berarti kan kaitannya dengan air ya. Kalau korosi itu kaitannya dengan air, berarti ini kualitas air radiatornya yang kurang bagus atau sering dikasih pakai air biasa mungkin. Kalau air biasa otomatis kandungan asamnya itu kan masih tinggi. Untuk kandungan asam yang bisa menyebabkan korosi pada bagian blok dan packingnya yang terbuat dari besi atau krenyes lah istilahnya seperti itu. Ini lebih ke air radiator mungkin kalau menurut saya ini air radiator yang kurang bagus kualitasnya atau sering menggunakan air biasa seperti itu loh. Kemudian sebentar, ini kok sampai tumpil-tumpil seperti ini ya. Ini kalau dilas babet mungkin biayanya termasuk mahal lah istilahnya. Ya intinya nanti serahkan ke spesialis radiator lah atau spesialis bagian head di bengkel mobil, mungkin kurang lebih seperti itu nanti. Ini untuk bagian termostatnya juga, waduh, ini parah. Ini Jupiter MX ini termasuknya parah, ini motor Yamaha Jupiter MX ini. Ya mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali lagi. Ini kata bapaknya atau pemiliknya itu
baru 2 bulan yang lalu itu dilakukan turun mesin katanya. Tapi kalau ketemunya seperti ini saya juga bingung. Masa iya sih kalau packing umur kurang lebih 2 bulan masa sudah korosi seperti ini, parahnya seperti itu loh. Kemudian masa iya ketika mekanik melakukan sebuah pembongkaran mesin, ketika menemukan hal seperti ini, masa tidak dikonsultasikan dengan yang punya motor gitu loh. Padahal biayanya juga lumayan lah istilahnya, biaya lumayan mahal itu. Tapi hasilnya seperti ini masih. Kalau seperti ini saya juga bingung. Tapi ya alhamdulillah sudah saya jelaskan ke bapaknya, dan bapaknya pun tidak keberatan intinya. Yang penting biaya berapapun asalkan motor itu normal, standar, dan tidak bermasalah seperti itu. Untuk bagian bos klep, nah ini oblak sekali ya Pak. Ini wajib dilakukan penggantian botol klep atau bos klep Pak. Ini wajib karena sudah longgar sekali untuk klep bagian X-nya ya Pak. Sudah tidak ada kompresi lagi, walaupun ditarik bunyi celetok gitu Pak, tapi tidak ada kompresi lagi nih Pak, karena terjadinya kelonggaran di bagian batang klep sama bos klepnya. Untuk yang sebelahnya, untuk yang sebelah sama sih. Untuk yang sebelah sama Pak, ini juga mengalami kelonggaran di bagian batang klepnya sama bos klep Pak. Ini misalkan hanya diganti klepnya tidak akan berhasil Pak, harus wajib dilakukan penggantian botol klep atau bos klep ya Pak. Intinya kalau di tempat saya Pak, saya cek satu persatu, kemudian bapaknya saya kasih konsultasi. Kalau mau diganti ya silahkan, kalau tidak mau diganti ya wajib ganti sebenarnya Pak. Kalau seperti ini menurut saya wajib ganti, daripada sampean nanti sering bolak-balik ke bengkel atau apa gitu loh. Untuk yang in juga sama Pak, ini juga mengalami kelonggaran Pak. Untuk yang innya ini mengalami kelonggaran Pak. Ya misalkan dibiarkan sih tidak masalah, tapi nanti performa motor itu berpengaruh ya Pak. Performa motor, kemudian suara itu sangat berpengaruh sekali Pak. Ya yang tidak percaya ya terserah netizen lah, atau terserah kawan-kawan. Intinya sangat berpengaruh sekali ketika botol klep ini mengalami keausan atau kelonggaran. Sangat berpengaruh sekali. Intinya saya kalau mengerjakan sebuah sepeda motor, melakukan turun mesin atau bongkar bagian head, wajib saya cek bagian batang klep, kemudian bos klep, seal klep, itu wajib. Apa tujuannya atau apa alasannya? Itu supaya kita tidak kerja 2 kali, tidak dikomplain konsumen. Ya memang konsumen sih relatif, ada yang pasrah, yang penting motor beres, biaya berapapun jadilah Pak atau Mas. Intinya tidak mempermasalahkan biaya seperti itu. Tapi saya pun tidak mau menuruti orang yang asal akal-akalan atau direk aja Mas, pusing Mas. Selama ini saya tidak mau pusing. Intinya kalau mau dibenerin ya silahkan benerin sekalian gitu aja kalau saya. Tapi ini untuk bagian buringnya sudah nampaknya kayak pernah di overbos ya buringnya ya, atau bagaimana. Ini ada semacam celah di bagian linernya. Kemudian di bagian jalur air radiator di sini Pak, ntar saya lap dulu. Bentar. Ini di bagian buring masih cukup Pak, bisa dipakai lah, tidak masalah. Tapi nanti ini jalur air radiator saya bersihkan, saya pakai kawat lah atau apa gitu, pakai tuner, nanti bersih lagi. Intinya untuk sirkulasinya itu biar lancar.
untuk sirkulasi biar lancar. Kemudian Pak, ini untuk as kipas water pumpnya ini punya jenengan sudah baret atau luka ya Pak. Ini mau diganti seal water pump sampai berapa kali tidak akan awet Pak, tetap bocor terus, air radiator masuk ke dalam ruang pembakaran terus Pak. Ini wajib Pak, nanti dilakukan penggantian. Sudah saya siapkan Pak, semuanya sudah saya belanjakan. Ini ya Pak, ini kalau tak paksa kasihan nanti sampean melahan trouble lagi, malah uang lagi, mending sekalian belanjakan habis berapapun, yang penting motor ini tidak bermasalah gitu loh Pak. Ini murah harganya Pak, tidak sampai 100.000 untuk yang originalnya. Kemudian untuk termostatnya Pak, ini termostat ini aduh karetnya itu sudah kaku ya Pak, terbakar mungkin karena saking panasnya. Untuk termostatnya ini juga kalau dibelikan karetnya atau sealnya ndak ada Pak, harus satu paket sama termostatnya ini Pak ya. Ini nanti tak ganti Pak, sudah tak siapkan semua untuk spare part termostat, kemudian as kipas water pump ini sudah tak siapkan Pak. Masa sih ketika dibongkar 2 bulan yang lalu masa tidak dilakukan pengecekan, itu kadang yang saya bingung itu. Kemudian untuk packing water pumpnya sama Pak, saya ganti yang baru karena ini sudah tidak mungkin lagi digunakan ya Pak, sudah tidak mungkin lagi digunakan. Nanti bagian tutup water pump ini saya bersihkan biar tidak ada kerak atau noda. Aduh, ya mungkin cuman itu Pak yang diganti, perpak, blok sama kop. Nah ini terutama ini yang paling penting Pak. Ini bekas kebocoran kompresi, ini kan warnanya beda. Nah ini yang menyebabkan kompresi itu balik ke bagian sistem radiator. Jadi radiatornya itu nyembur terus Pak, ketika dinyalakan bagian mesinnya digas langsung nyembur terus. Otomatis dipakai 1 hari ya langsung habis jenengan. Otomatis ya nambah lagi, airnya nambah lagi seperti itu. Ini nanti untuk bagian kopnya tak serahkan ke ahlinya ya Pak, tak serahkan ke ahlinya, yang penting saya terima beres nanti, terima beres. Ya seperti ini saya ketika mengerjakan sebuah sepeda motor, pembongkaran saya teliti satu persatu. Kemudian untuk spare partnya Pak, untuk packing water pump sudah saya siapkan yang original Yamaha. Ini sudah saya siapkan. Kalau yang lama saya pakai nanti takutnya tidak akan maksimal Pak. Kemudian untuk termostatnya yang original tidak ada, terpaksa saya pakai yang ini Pak. Ya tidak terpaksa memang, ya baguslah untuk kualitas ini, bagus, belum pernah bermasalah ketika menggunakan pakai produk ini. Mohon maaf saya tidak ngendorse, memang sudah sering sih pakai produk ini loh. Kemudian untuk as kipas water pumpnya kebetulan ada yang original, saya belikan yang original ya Pak. Saya belikan yang original yang masih mulus atau bagus, tidak ada goresan. Kurang lebih seperti ini Pak, tidak ada goresan. Ini yang original ya kawan-kawanku, yang original Yamaha. Kemudian bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini, mulus, halus, tidak ada goresan. Nah otomatis air kan tidak masuk ke bagian seal melalui celah-celah yang
Nah, kurang lebih seperti ini loh. Ini kan ada baretan atau goresan itu loh. Blakrak. Kalau tempatku itu blakrak, blakri. Pating beradul. Kurang lebih seperti itu, pating beradul. Nah, kurang lebih seperti itu spare part yang saya ganti. As kipas water pump, seal water pump atau seal mekanikal, sama perpak blok sama kop, kemudian perpak water pump, kemudian termostat ya Pak yang saya ganti. Kurang lebih seperti itu. Nanti tujuannya supaya sirkulasi air radiatornya itu normal kembali dan bisa berfungsi kembali seperti itu. Untuk sensor suhu termostatnya nanti juga saya cek Pak, apakah masih berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke CDA dan untuk menghidupkan kipas bagian radiator Pak. Oke, cukup sekian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.